yang tidak kalah pentingnya adalah pilar yang ketiga adalah relawan. Relawan di mana adalah pelaku pelaksana di lapangan menjadi ujung tombak. Sehingga jika memang PMI tidak punya relawan, tidak ada apa-apa organisasi ini. Karena apa? Yang bekerja di lapangan, yang bekerja di ujung tombak masyarakat adalah relawan. Sehingga kami atau dalam arti ini PMI ini sangat mengharapkan sekali banyak pemuda-pemuda yang mau terlibat menjadi relawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kemanusiaan. Sobat PMI sekalian, berjumpa lagi di channel YouTube PMI Provinsi DKI Jakarta. Channel yang akan terus menunjukkan dan menyajikan kerja-kerja kemanusiaan dan aksi-aksi kerelawanan yang dilakukan oleh PMI Provinsi DKI Jakarta. Dalam rangka menyambut HUT PMI ke-76, PMI Provinsi DKI Jakarta terus melakukan kerja-kerja kemanusiaan dengan berkolaborasi dengan berbagai macam elemen masyarakat, organisasi keagamaan, kepemudaan, kemasyarakatan, dan seluruh elemen dalam rangka menumbuhkan jiwa kerelawanan agar gerak bersama untuk sesama itu bisa terrealisasi di Jakarta. Kali ini kita akan berbincang-bincang santai dengan salah satu pengurus PMI Kota Jakarta Utara. Beliau sudah tidak asing lagi, seorang tokoh kemanusiaan yang hari ini dipercaya menjadi sekretaris Kota PMI Jakarta Utara. Kita sapa Bang Dang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Lancar semuanya? Alhamdulillah lancar semuanya. Baik Bang Dang. Dalam rangka menyambut HUT RI ke-76, kita akan berbincang-bincang santai tentang apa sih fungsi relawan untuk PMI. Karena ada istilah, apalah artinya PMI tanpa relawan. Menurut Bang Endang, sepenting apa sih relawan itu di mata PMI? Baik, saya jawab. Jadi begini, di Palang Merah Indonesia ini kan ada 3 pilar. Pilar pertama adalah pengurus, mereka-mereka yang membuat kebijakan, arah jalannya organisasi. Yang kedua adalah karyawan. Karyawan ini adalah yang menerjemahkan arah kebijakan organisasi yang diterapkan oleh pengurus sehingga bisa jalan. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah pilar yang ketiga adalah relawan. Relawan di mana adalah pelaku pelaksana di lapangan menjadi ujung tombak. Sehingga jika memang PMI tidak punya relawan, tidak ada apa-apa organisasi ini. Karena apa? Yang bekerja di lapangan, yang bekerja di ujung tombak masyarakat adalah relawan. Sehingga kami atau dalam arti ini PMI ini sangat mengharapkan sekali banyak pemuda-pemuda yang mau terlibat menjadi relawan. Sampai hari ini jumlahnya udah berapa tuh Bang relawan di Jakarta Utara ini? Ya memang untuk relawan Palang Merah Indonesia Kota Jakarta Utara ini memang silih berganti. Kita tidak bisa paksakan. Keaktifan mereka mungkin hanya bisa 3 bulan, 6 bulan, setahun. Secara akumulatif yang aktif saat ini angkanya adalah sekitar 75 orang yang aktif saat ini. Tetapi kalau kita mau akumulasikan itu memang cukup banyak. Ya, dari jumlah yang ada, ya kan artinya kan berarti PMI Kota Jakarta Utara harus punya sebuah metode dan cara untuk menjaga eksistensi mereka. Nah, apa yang dilakukan selama ini Bang oleh PMI Jakarta Utara dalam rangka menjaga loyalitas, eksistensi, dan mobilitas mereka untuk bagaimana caranya agar selalu berada di barisan PMI Jakarta Utara? Ya, pertama begini, tidak semua masyarakat yang ingin mengabdi dalam kemanusiaan masuk ke dalam PMI langsung kita tugaskan. Tidak. Yang pertama kita harus rekrut dulu mereka, kita berikan semacam materi atau boleh dibilang pelatihan. Pelatihan ini mulai dari pelatihan dasar mengenai kepalang merahan, sejarah Palang Merah, baru masuk kepada tugas-tugas mereka. Kemudian setelah pelatihan dasar mereka diangkat menjadi relawan atau kop sukarela atau tenaga sukarela maupun sibat siaga bencana berbasis masyarakat, mereka akan ada pelatihan yang kejuruan atau ketangkasan ataupun keahliannya.
Ini biasanya memang teman-teman KSR nih, teman-teman KSR yang usianya 17 sampai 35 ini yang menjadi tulang punggungnya PMI Kota Jakarta Utara, sehingga mereka dilatih terus, sehingga apa? Meningkatkan kapasitas mereka sendiri, akan meningkatkan kapasitas organisasi di dalam pelayanan kepada masyarakat. Itu yang kita lakukan. Jadi kita tidak bisa melepas. Setelah direkrut, tentu kita latih, ada upgrading lagi, ada penyegaran lagi, dan sebagainya. Masih banyak lagi lah tahapannya, sehingga PMI, relawan PMI turun ke lapangan sudah nggak canggung, dan mereka sudah biasa berbuat sesuatu yang harus dilakukan ya pada saat di lapangan. Iya, karena memang ada istilah relawan itu tidak dibayar karena tidak ternilai. Di era sekarang yang penuh dengan pragmatisme, ya, di mana semua orang selalu berpikir apa yang saya dapatkan bukan apa yang saya berikan. Bagaimana kiat PMI Kota Jakarta Utara dalam rangka menjaga jiwa-jiwa kepahlawanan? Artinya ini kan harus dilakukan oleh teman-teman yang punya jiwa kepahlawanan, karena mereka tidak lagi berpikir tentang apa yang saya dapatkan, tapi apa yang saya berikan. Nah, ada nggak trik khusus dari PMI Jakarta Utara dalam rangka menjaga jiwa loyalitas mereka, militansi mereka, sehingga tak kala ada sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat, mau tidak mau PMI harus mengutamakan relawan untuk terjun ke lapangan. Nah, bagaimana menjaga itu agar mereka secara sigap, cepat, dan tepat melakukan kerja-kerja kemanusiaan di lapangan, Bang? Baik, pertama begini, ketika mereka mendaftarkan diri untuk menjadi relawan, ini sebuah nilai positif dari orang tersebut, dari pemuda tersebut atau dari remaja tersebut untuk mau mengabdi diri. Ini nilai positif ada apa? Pertama, ada keinginan kuat bahwa mereka ingin mengabdi di kemanusiaan. Yang kedua, selama pelatihan, selama kita melakukan pelatihan, kita selalu menekankan bahwa tujuan utama kedatangan mereka ingin berbuat, bukan ingin mendapatkan sesuatu. Sehingga mereka terus kita asah supaya mereka juga paham benar bahwa fungsi mereka datang ke PMI ini untuk terjun ke masyarakat, untuk berbuat, sekali lagi berbuat, bukan ingin mendapatkan sesuatu. Jadi lakukanlah apa yang bisa mereka akan lakukan. Mereka udah paham itu, bahwa ketika mereka masuk di dalam korps sukarela ataupun tenaga sukarela, mereka udah pasti tahu bahwa mereka mengimpakkan waktu dan tenaganya. Itu udah penting, karena itu biasanya tumbuh dari dirinya sendiri. Jika ada orang yang mungkin ya ada keinginan atau datangnya tidak dari dirinya, mungkin apa yang dimaksud seperti tadi mungkin saja. Tapi alhamdulillah ya, di PMI Kota Jakarta Utara saya lihat semua relawan-relawan ini memang tujuan utamanya mereka bergabung, mereka ingin mengabdi, jadi tidak ada masalah seperti itu, dan mereka siap-siap. Ke depan kan tantangan begitu berat untuk eksistensi relawan di lapangan, di tengah arus globalisasi, informasi yang memang sudah tidak bisa disaring, gitu kan. Nah, harapan Abang terhadap para relawan di momentum HUT PMI ke-76 ke depan tuh harus seperti apa sih, Bang, relawan yang terjun ke lapangan? Yang pertama begini, relawan-relawan PMI ini kan bukan hanya relawan inti, artinya relawan yang memang dengan sengaja mereka datang kepada PMI untuk mendaftarkan diri sebagai relawan. Tetapi juga banyak kelompok pemuda, kelompok masyarakat seperti yang tadi disampaikan di awal, kan disampaikan bahwa memang ada kita berkolaborasi dengan kelompok-kelompok komunitas-komunitas. Komunitas-komunitas ini kan bisa dimanfaatkan atau bisa saling menguntungkan, saling bekerja sama untuk kemanusiaan, menguntungkan untuk pelayanan masyarakat, mempercepat pelayanan masyarakat, itu bisa kita kolaborasikan. Ini nggak ada masalah. Artinya ke depan dengan majunya teknologi, dengan banyaknya orang baik, saya katakan orang baik ini banyak sekali. Apakah mereka bergabung dengan masyarakat, kelompok tertentu, komunitas, atau mereka sebenarnya individu aja yang mau bergerak, ini nggak ada masalah sebenarnya buat kami. Artinya kepedulian atau jiwa kepedulian masyarakat atau individu ini bisa kita himpun sebagai suatu kekuatan di relawan kita. Nah, cikal bakal relawan adalah PMR. Di masa pandemi ini yang sudah berkelanjutan, hampir sekitar 2 tahun, pandemi ini memporak-porandakan semua sisi, termasuk dunia pendidikan, gitu kan. Ya. Mereka harus belajar dari rumah, kemudian tidak diperbolehkan berkumpul di sekolahan sebagai aktivitas harian mereka. Nah, PMR ini kan cikal bakal relawan. Nah, bagaimana
PMI Jakarta Utara melakukan pembinaan untuk menjaga agar cikal bakal relawan ini terus ada, sehingga akhirnya mereka nanti akan siap menjadi seorang relawan yang militan, berintegritas, kemudian memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal kerja-kerja kemanusiaan di lapangan. Baik, pertama memang sebelum pandemi ini di tahun 2019 tercatat itu setiap tahun kita melahirkan. Kalau saya boleh katakan melahirkan karena fase mereka latihan PMR, kemudian di ujungnya ada evaluasi atau ujian. Itu totalnya sampai 1.500 siswa PMR, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, Mula, Madya, dan Wira, mau baik sekolah madrasah, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah maupun sekolah umum. Ini kurang lebih 1.500 dari 120 sekolah yang terdaftar menyelenggarakan PMR. Namun tahun 2019 terjadi penurunan, ya kita tidak bisa mencari bahwa fakta nyatanya demikian. Pelaksanaan kegiatan PMR di sekolah dilakukan secara virtual, secara daring. Ini hanya bisa menyerap kurang lebih 800 siswa. Mungkin ini menjadi masalah juga. Mungkin situasi sekolah yang membuat mereka juga sudah sibuk dengan kegiatannya karena mungkin banyak tugas, atau mungkin dalam situasi yang lain sehingga memang jumlah PMR ini terus menurun. Atau juga sekolah penyelenggaranya itu juga mungkin saja menghentikan kegiatan ekstrakurikuler sementara waktu. Nah ini memang terjadi penurunan, namun tetap semangat. Kalau kita evaluasi pelaksanaan ujian PMR di bulan Juli kemarin, ini antusias dari anggota PMR luar biasa, dan bahkan kita pernah menyelenggarakan webinar juga yang diikuti oleh teman-teman atau anggota PMR ini. Antusias mereka ada. Jadi harapan ke depan sepertinya kita masih punya kekuatan untuk mengembangkan Palang Merah Remaja di masa-masa yang akan datang. Saya yakin insya Allah segera pandemi berakhir, segera kita bisa melakukan pembinaan secara langsung lagi anggota PMR. Dan ini kan memang memerlukan contoh ya, teladan juga daripada relawan seniornya, sehingga PMR itu tergugah. Tapi kalau memang secara virtual mungkin terlalu monoton, sehingga terlalu satu arah, mungkin begitu. Nah, menurut Abang yang memang sudah lama berkecimpung dalam dunia kerelawanan, sebenarnya tipikal ideal yang bagaimana sih yang harusnya dimiliki oleh seorang PMR untuk nanti ke depan dia menjadi seorang relawan yang tangguh? Menurut Abang tuh yang seperti apa gitu? Ya begini, sebenarnya apakah semua anggota PMR itu yang nantinya yang dari 1.500 saya katakan tadi menjadi anggota relawan? Tentu tidak. Itu mungkin prosentasenya hanya sedikit aja. Tetapi dengan kita menanamkan jiwa kerelawanan, jiwa kemanusiaan, jiwa kesosialan kepada para siswa yang nantinya akan terjun di masyarakat, dia tidak akan lupa bahwa pernah belajar di Palang Merah Indonesia. Dia tidak akan lupa dengan organisasi Palang Merah Indonesia. Sehingga walaupun dia tidak tergabung sebagai anggota KOP sukarela atau anggota relawan PMI, jiwa kerelawanannya tumbuh. Dan di mana-mana dia bisa tularkan, bisa sampaikan kepada keluarga, bisa sampaikan kepada masyarakat. Jadi tidak ada yang sia-sia apa yang dilakukan Palang Merah Indonesia kepada anggota PMR. Militansinya adalah PMR itu bisa menularkan ke jiwa relawanan, jiwa sosial, jiwa kemanusiaan, jiwa berbagi, kasih sayang, itu bisa ditularkan. Itu ada, kalau sudah bisa disebarkan kepada masyarakat, itu bukan hanya PMI yang untung, semua masyarakat akan untung, merasakan dampak positifnya. Oke, baik, berarti terakhir nih Bang ya, terakhir apa harapan Abang dan pesan Abang untuk para relawan khususnya di Jakarta Utara ini, Bang? Ya, pertama tetap semangat. Kondisi kayak gini nggak boleh diabaikan, adalah jaga kesehatan. Walaupun ada jiwa heroik ya, ingin menolong, tetapi jangan mengabaikan keselamatan diri. Nomor satu, keselamatan diri. Kemudian yang penting tanamkan bahwa tugas yang kita kerjakan ini adalah tugas yang mulia, yang tidak lepas dari pada apa yang kita lakukan ini untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan bersama. Luar biasa nih pesan-pesan dari Bang Endang nih sebagai relawan senior yang memang sudah malang melintang di dunia kerelawanan, sehingga akhirnya beliau hari ini
mendapatkan amanah yang luar biasa, dipercaya menjadi sekretaris PMI Kota Jakarta Utara. Baik Bang Dang, terima kasih apa yang tadi Abang sampaikan, mudah-mudahan mampu memberi inspirasi untuk semua orang, khususnya untuk relawan di Jakarta Utara. Sahabat PMI, dimanapun Anda berada, kita sudah baru saja melakukan bincang-bincang santai. Banyak hal-hal positif yang kita dapatkan, inspiratif yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita untuk bagaimana terus menumbuh kembangkan jiwa kerelawanan kita, sehingga akhirnya akan memberikan inspirasi kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, bahwa berbuat baik itu harus terus dilakukan agar kita mampu menghasilkan sesuatu yang luar biasa, yang nantinya tidak hanya berdampak buat orang lain, tetapi sungguhnya akan berdampak positif terhadap diri kita. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada bincang-bincang santai di podcast channel YouTube PMI Provinsi DKI Jakarta. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.